warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan drafting FTTH dan labeling. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu ada saya sendiri, Nur Rahmatul Uma, kemudian ada Mahyeksi Kalyana Adin, dan kemudian yang terakhir ada Muhammad Naufal Arif. Pertama saya akan menjelaskan fiber optik. Fiber optik sendiri yaitu saluran atau transmisi kabel yang terbuat dari kaca atau plastik dengan ukuran yang sangat kecil, bahkan lebih tipis dari sehelai rambut. Kabel ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Sumber cahaya yang umum digunakan dalam serat optik adalah laser atau LED dengan diameter sekitar 120 mikrometer. Kemudian selanjutnya ada fiber to the home atau FTTH. FTTH sendiri yaitu arsitektur jaringan serat optik yang dirancang untuk menjangkau langsung rumah atau ruangan tempat terminal pelanggan berada. Perkembangan teknologi serat optik yang dapat menggantikan kabel konvensional menjadi pendorong utama implementasi FTTH. Teknologi ini menyediakan jaringan optik sepenuhnya dari pusat penyedia layanan hingga ke pengguna akhir. Next. Kemudian di sini ada langkah-langkah untuk membuat desain Google Earth. Itu pertama yang dilakukan adalah install software Google Earth, kemudian mencari lokasi yang akan didesain FTTH. Ketiga, buat folder dan simpan pada places dan berikan nama sesuai project dan buat beberapa folder. Kemudian buat area yang akan didesain untuk mempermudah proses desain. Next. Langkah kelima yaitu buat placemark pada desain yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian buat nama STO pada placemark. Kemudian ubah simbol pada icon dengan bentuk rumah sebagai STO-nya. Buatlah beberapa simbol dengan folder yang berbeda-beda sesuai dengan yang ada pada gambar 8 ini. Next. Kemudian langkah selanjutnya yaitu letakkan STO dan ODC sesuai dengan desain yang akan dibuat. Lalu tambahkan kabel feeder antara STO dan ODC. Lalu pada area yang sudah ditandai, berikan tiang dengan ikon bendera, letakkan tiang sesuai dengan jarak 30-50 meter. Langkah 12 yaitu tambahkan ODP sesuai dengan jumlah dan peletakan dari perhitungan jumlah ODP-nya. Next. Langkah selanjutnya yaitu kabel distribusi dari ODC ke tiap ODP mengikuti warna core-nya. Langkah terakhir, tambahkan batasan area cakupan kabel distribusi seperti langkah sebelumnya dan sesuaikan warnanya dengan ODP yang melayaninya. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mengenai lokasi perencanaan, proyek FTTH kami akan dilakukan di area Jalan Tenggilis Timur, yaitu Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur. Lanjut. Kemudian mengenai volume hitung desain, untuk yang pertama jumlah home pass, yaitu untuk volume hitung dan volume desain sama berjumlah 134 unit. Kemudian yang kedua jumlah splitter 1/8 ODP, yaitu 16,75 didapat dari 134 dibagi 8. Untuk volume desain akan kami gunakan 17 unit. Kemudian yang ketiga jumlah ODP 8 core 1/8, kami gunakan 17 baik volume hitung ataupun volume desain. Kemudian yang kelima jumlah splitter 1/4 ODC 4,25, kami dapat dari 17 dibagi 4, tapi dalam volume desain akan kami gunakan 5 unit. Kemudian yang keenam jumlah ODC 144 core 1/4, 1 unit volume hitung dan volume desain. Kemudian yang ketujuh kabel feeder dalam perhitungan menghasilkan 5 core, tapi dalam pelaksanaannya kami menggunakan 98 core. Kemudian kabel distribusi perhitungannya 17 core, tapi dalam prakteknya nanti kami akan menggunakan 24 core. Next. Baik, untuk desain keseluruhan dari FTTH, kami menggunakan STO yang berada di Telkom Rungkut, mana
kami beri nama STO Telkom Nukut dengan ikon rumah berwarna kuning, yang dimana dari STO akan didistribusikan menuju ODC dengan kabel feeder 96 core dengan konfigurasi kabel bawah tanah. Kemudian dari ODC akan didistribusikan ke 17 ODP, di mana menggunakan kabel distribusi 24 core dengan 4 tube yang menggunakan konfigurasi kabel udara. Dan juga untuk tiangnya sendiri sebagai media kabelnya bergelantung. Kemudian dari ODP didistribusikan ke 134 rumah dengan kabel drop di 1 core. Lalu jarak distribusi ODC ke ODP yang terdekat yakni dari ODC menuju ODP nomor 17 dengan core berwarna abu-abu dengan tube berwarna hijau dari 24 core single mode. Kemudian untuk jarak distribusi ODC ke ODP yang terjauh terletak di pojok kanan atas yang kami beri nama ODP 1. Jarak antara ODC dengan ODP 1 adalah 1232 meter, yang dimana dia menggunakan kabel distribusi berwarna biru, core berwarna biru dengan tube berwarna biru juga menggunakan. Lalu jalur distribusi ODC ke semua ODP seperti yang terlihat pada gambar, di mana ODP 1 hingga ODP 6 itu menggunakan tube berada di tube berwarna biru. Kemudian dari ODP 7 hingga ODP 12 menggunakan tube berwarna oranye. Kemudian ODP 13 sampai 17 berada di tube berwarna hijau. Dan untuk coverage area seperti ini, di mana untuk ODP 13 hingga ODP 17 dia mencakup beberapa rumah, namun tidak sepenuhnya, karena beberapa rumah itu sudah menjadi FTTC karena dia sudah berbentuk perusahaan. Sedangkan yang kami desain adalah FTTH untuk rumah. Baik, kemudian mengenai Bill of Quantities atau BOQ. Jadi dalam perencanaan ini kami sudah mensurvei dari berbagai sumber, mulai dari internet ataupun tanya-tanya ke beberapa orang yang memang bekerja dalam bidang telekomunikasi, dan kami survei juga beberapa jurnal. Kemudian kami susun rancangan anggaran biaya mengenai pembuatan FTTH kami. Untuk yang pertama, kabel dan penyambungan, pengadaan dan pemasangan kabel dark fiber optik 96 core untuk kabel feeder, panjangnya 1812 meter, untuk total harganya 39 juta sekian. Kemudian untuk kabel fiber optik 24 core kami membutuhkan 1232 meter dengan harga kurang lebih total 24 juta sekian. Kemudian ada juga penyambungan kabel optik single mode 50.000, pengadaan dan pemasangan drop kabel 392.000, kemudian pengadaan dan pemasangan indoor kabel 10.000. Kemudian mengenai node terminal, yang pertama yaitu pengadaan dan pemasangan kabinet ODC, kami membutuhkan 1 unit yang mana harganya 10 juta dan jasa pemasangannya yaitu 4,5 juta, yaitu totalnya 14,5 juta. Kemudian ada juga pengadaan dan pemasangan ODP seharga 29 juta, kemudian pemasangan dan terminasi roset atau indoor optical outlet yaitu 13 juta sekian. Kemudian pengadaan dan pemasangan passive splitter 1:4 ODC, harganya yaitu total sekitar 1,9 juta. Kemudian pemasangan passive splitter 1:8 ODP, total harganya 1,9 juta. Kemudian akuisisi lahan sitak ODC kurang lebih 5 juta. Kemudian untuk pengurusan izin kurang lebih 1812 meter, untuk total semua perizinan 10.872.000. Kemudian alur kabel, pengadaan dan pemasangan tiang besi kurang lebih tingginya 7 meter, membutuhkan 31 tiang, kurang lebih nanti total harganya 34 juta. Kemudian pengadaan dan pemasangan grounding 1,8 juta. Kemudian mengenai galian dan pengurukan 900 ribuan.
Kemudian untuk perbaikan dan modifikasi 10 juta sekian. Semua total biaya yang telah kami susun menghasilkan grand total 195.532.000 rupiah. Lanjut. Baik, untuk desain power budget pada Optisys kami bagi menjadi 5 bagian, yakni STO, ODC, ODP, OTP, dan juga ONP. Di mana STO ini transmisi yang digunakan sebesar 3 dB yang kemudian didistribusikan dengan kabel feeder beserta konektor dan juga splicingnya menuju ODC 1:4. Nah, dari ODC sendiri, dari kabel feeder akan dipecah menjadi 4, yakni 1:4, yang kemudian salah satu bagiannya akan didistribusikan menuju ODP 1:8 beserta juga dengan splicer dan juga konektornya. Kemudian dari ODP menuju OTP menggunakan kabel drop, di mana beserta juga dengan konektor dan spacingnya. Sedikit tambahan bahwasanya yang dari ODC ke ODP itu menggunakan kabel distribusi. Kemudian untuk OTP ke ONP menggunakan kabel vektor yang tidak menggunakan splicing karena sudah satu paket dengan konektornya. Dan perlu diketahui juga bahwasanya desain ini adalah desain salah satu core yang jauh, di mana distribusinya juga yang paling jauh, serta kabel drop juga yang paling jauh. Kemudian hasil dari power yang diterima di ONP atau receivernya itu sebesar minus 15,492 dBm, di mana hal ini sudah berada di atas dari standar sensitivity penerimaan, yakni negatif 25 dBm, sehingga power ini sudah bisa digunakan, sudah bagus. Kemudian untuk power budgetnya ini lebih ringkasnya, di mana seluruh komponen konektor kami menggunakan 7, lalu loss dB-nya pada rangkaian tersebut 0,25, sehingga totalnya adalah 1,75 dBm. Splicing ada 6 dengan loss total 0,6 dBm. Kabel feeder sejauh 1812 meter dengan total loss 0,6 sekian. Kemudian kabel distribusi dengan total loss 0,4 sekian. Kabel drop dengan total loss 0,02 sekian. Kabel patch core dengan 0,07 dBm. Filter 1:4 dengan kuantitas 1 dengan loss total 6 sekian dBm, dan splitter 1:8 di ODP-nya dengan total loss 9,03 dBm sekian. Lalu sehingga total loss yang didapatkan adalah 18,492 dBm. Yang dimana pada power TX yang tadi di STO menggunakan 3 dB dengan safety margin 3 dB juga, didapatkan power RX sebesar 15,492, negatif 15,492 dBm pada perhitungan. Sedangkan untuk power RX Optisys juga sama, yakni negatif 15,492 dBm, yang dimana mengindikasikan bahwasannya persen errornya adalah 0%. Artinya perhitungan di Optisys dan juga perhitungan secara manual adalah sama dan bagus. Kemudian mengenai min bar dan Q factor. Untuk min bar sendiri untuk standarnya yaitu batas minimalnya adalah 10 pangkat min 9, harus kurang dari itu. Sedangkan min bar yang kami dapatkan yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 25, yang mana untuk persen error dalam percobaan kami yaitu sudah di bawah rata-rata, yaitu sudah bagus. Kemudian untuk Q factor yang mana harusnya di atas 6 untuk standarnya, sedangkan dalam percobaan kami menghasilkan 10,3628, yang mana dalam transmisi sinyal bisa dibilang bisa cukup bagus. Lanjut. Nah, kemudian mengenai RAP dan investasi, setelah di total seluruh biayanya, kemudian kami bagi dengan jumlah rumah yang kami distribusikan, maka target biaya per rumah kurang lebih nanti sekitar 1,4 juta. Nah, 1,4 juta ini per bulannya akan kami patok dengan harga 350.000, sehingga agar bisa kembali modal maka kurang lebih 4-5 bulan, sehingga kami bisa mendapatkan
modal kami kembali. Lanjut. Kemudian saya akan menambahkan kesimpulan dari presentasi yang disampaikan, yaitu perencanaan jaringan distribusi fiber optik di Jalan Tenggilis Timur, Surabaya itu dirancang untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi dengan kombinasi kabel bawah tanah 96 core untuk jalur utama dan kabel udara 24 core untuk distribusi ke pelanggan. Jaringan ini melayani 134 rumah menggunakan 17 ODP dengan rasio splitter 1:8 untuk memastikan efisiensi dan stabilitas transmisi. Analisis power budget untuk menunjukkan daya min 15,492 dBm jauh di atas batas maksimum dengan simulasi optisis menghasilkan B rendah yaitu 1,8292 kali 10 pangkat min 25 dan key faktor tinggi yaitu 10,3628 menandakan kualitas sinyal baik dan tingkat kesalahan rendah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.